Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Azizah, NPM 1901011165 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 5. Jadi di sini saya akan membuat sebuah dakwah dengan metode ceramah. Dan berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara gendang memanglah sedap. Jika ada, bolehlah ditabuh. Jika ada salam, wajiblah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita yang tiada tara, sehingga kita dapat dipertemukan walau tanpa bertatap muka. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman pernah dengar gak sih ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan yang udahlah masa muda ini foya-foya aja, masa muda ini kita senang-senang aja. Menurut kalian gimana sih pendapat atau kata-kata yang seperti itu? Jadi sebenarnya kata-kata itu atau kalimat itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena mereka mengharapkan untuk masuk surga, tetapi dia tidak memiliki bekal atau tidak memiliki amal solih sebagai bekal dia untuk masuk surga. Nah, oleh karena itu pada masa muda ini kita harus memperbanyak amalan kita. Karena apa? Karena di masa muda itu kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk berpikir, kita diberikan kemampuan yang meluas lah. Kita masih semangat-semangatnya untuk mencari ilmu. Jadi kita sebagai generasi muda tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kita sebagai seorang pemuda. Nah, betapa banyaknya orang-orang yang kemudian menua dan dia menyesal pada akhirnya. Karena kenapa sih waktu dia muda dulu dia tidak beramal solih? Ya itulah manusia, banyak yang terbuai dengan kenikmatan pada masa muda, kenikmatan sehat yang ia miliki. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nantinya akan ditanyakan oleh Allah. Dalam surat At-Takasur ayat 8 Allah berfirman, "Summa latus'alinna yawma'idin 'anil na'im." Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan itu. Nah, sahabat semua, maka sadarilah bahwa sebenarnya hakikat waktu itu bahwa tidak akan kembali lagi. Jadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa waktu itu adalah nafas yang tidak mungkin kembali, atau biasa kita dengar sebagai waktu adalah uang. Jadi hendaknya kita semua sebagai pemuda itu sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang berharga untuk kita semua. Banyak sekali yang disayangkan kalau waktu itu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah kepada Allah, untuk memberikan banyak sekali nikmat yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman semua, ketahuilah bahwa waktu itu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasehati Imam Syafi'i. Seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu dan dirimu. Jika tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita sering melihat
anak-anak muda yang dia sering melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu karena apa? Karena dia tidak memiliki kesibukan, karena dia bisa dibilang dia tidak memiliki kegiatan yang positif, seperti halnya remaja masjid yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi yang membuat dirinya sibuk, sehingga dia tidak berpikiran atau dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang sia-sia. Tidak ada yang pernah kusesali dengan ketaatan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri. Beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hambanya adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mereka mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia lupa bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini sangatlah singkat. Dari perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalian hanya bagian dari hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Jika waktu yang digunakan untuk melakukan perbuatan lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka sesungguhnya kematian itu lebih layak dari dirinya. Karena menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa demikian? Karena menyia-nyiakan waktu itu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan akhirat, sedangkan kematian itu hanya memutuskan dirimu dengan dunia. Jadi teman-teman semua, terkhususnya untuk menasehati diri saya sendiri, apa yang kamu pikirkan saat menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, atau hanya untuk mencari kesenangan, atau hidup hanya untuk mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, hidup hanya untuk memamerkan kekayaan, atau kita mengira bahwa engkau berpikir apakah yakin bahwa hidupmu itu panjang. Kita harus mengingat nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ketika kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak dari hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di manakah engkau amalkan? Harta yang engkau punya, bagaimanakah engkau peroleh dan bagaimana engkau menginfakkannya? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Rasulullah SAW juga menyampaikan 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu sibukmu sebelum waktu matimu. Jadi, masa muda itu harus kita manfaatkan, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan tujuan, seperti dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah itu bukan di usah senja saja. Kalau kita lihat tuh di masjid atau di musola, banyak banget diisi oleh kakek-kakek atau nenek gitu. Bukan begitu. Beribadah kepada Allah itu di sepanjang usia kita. Baik yang muda, Masya Allah, ketika ia menghabiskan masa mudanya untuk beribadah, Masya Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasa Islam mengapresiasi anak muda. Dan kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak dikembalikan lagi kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayolah kita sebagai generasi muda perbanyak untuk berkarya, perbanyak untuk beribadah, perbanyak untuk belajar, perbanyak untuk melakukan hal-hal baik, perbanyak untuk berkontribusi dalam agama Allah dan menjadi orang-orang yang menebarkan manfaat sampai akhirat. Sampai akhirnya engkau kembali lagi kepada Allah dan akan dihisab dirimu, kamu layak dimasukkan surga atau tidak. Maka jadilah seorang pemuda-pemuda yang menginspirasi orang-orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadilah inspirator kebaikan untuk agama Islam. Buatlah agama Islam ini bangga memiliki dirimu sebagai pemuda Islam, pemudi Islam yang mampu meneruskan perjuangan dari Rasulullah SAW. Zaman sekarang banyak buaya, jika ada bolehlah ditangkap. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wala tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.